Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Sandra Novitasari, mengajar di Sekolah SMP Negeri 3 Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Sesuai dengan tema Hari Guru tahun ini, yaitu Guru Hebat Indonesia Maju. Maka dari itu, marilah kita mendedikasikan diri untuk negeri. SMP Negeri 3 Simpang Jernih adalah sekolah yang berada di daerah khusus berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 160/P/2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Desa Rantau Panjang berada di hulu Sungai Tamiang. Sungai ini berada di wilayah pantai timur Sumatera yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Untuk menuju desa ini bisa melalui dua jalur, yakni jalur sungai dan jalur darat. Namun penduduk sekitar lebih memilih jalur sungai karena jika musim hujan, jalur darat sudah tidak bisa dilalui karena berlumpur. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penduduk sekitar mengandalkan dari hasil beternak, bertani dan berkebun, serta ada juga yang menangkap ikan. Sebagian peserta didik berasal dari Dusun Bedari. Mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Pengabdian ini saya mulai 9 tahun yang lalu ketika saya diterima di program Guru Garis Depan, menempuh jarak lebih dari 1.758 km dari kota Semarang menuju kota Medan. Untuk sampai ke tempat penugasan, saya membutuhkan waktu perjalanan 8-10 jam dari pelabuhan kota Kuala Simpang. Setiap kali ke tempat penugasan, saya mengajak serta kedua anak saya. Waktu 8 jam terasa sangat lama ketika musibah banjir datang, karena bot harus melawan arus sungai. Berbeda lagi ketika musim kemarau, air sungai surut dan tidak jarang bot menjadi kandas. Mau tidak mau, semua penumpang harus turun untuk menyorong bot. Hidup di pedalaman memang serba terbatas. Di samping terbatasnya sinyal, air, listrik, bahan makanan juga menjadi kendala utama dalam menyambung hidup. Untung saja pada tahun 2018 air sudah mulai masuk ke perumahan penduduk. Dan pada tahun 2023 fasilitas internet sudah masuk ke lingkungan sekolah sehingga memudahkan saya dalam mengakses informasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran terutama yang berhubungan dengan teknologi. Selama hampir 9 tahun saya menjalani hubungan jarak jauh dengan anak dan suami. Saya memilih tinggal di daerah penugasan dikarenakan jarak tempat penugasan yang sangat jauh dari kota. Sementara suami juga merupakan seorang guru garis depan di SD yang bertugas di pedalaman Aceh Besar. Menjalani hari sebagai ibu dari 3 orang anak dengan jarak usia yang dekat, jauh dari suami dan keluarga pernah membuat saya tertekan. Dilengkapi peran saya sebagai pendidik yang menjadi pilihan saya. Jauh dari kampung halaman juga menjadi tekanan psikis tersendiri ketika saya divonis mempunyai komplikasi penyakit. Untungnya suami dan rekan kerja selalu ada untuk membantu memberikan doa, semangat, dan motivasi agar saya bisa kuat menjalani semua ini. Kurikulum Merdeka dengan penekanannya pada fleksibilitas, relevansi, dan pengembangan kompetensi peserta didik telah menghadirkan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Salah satu aspek yang penting yang mengalami transformasi signifikan dalam konteks kurikulum ini adalah asesmen pembelajaran. Asesmen dalam konteks ini bukan lagi sekadar alat untuk menilai hasil akhir, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran itu sendiri. Saya melakukan asesmen dalam pembelajaran teks berita. Asesmen membantu saya untuk memahami sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen tidak hanya mengukur pengetahuan kognitif, tetapi juga kompetensi sosial, emosional, dan keterampilan abad 21 lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum Merdeka untuk mengembangkan peserta didik secara holistik. Hasil asesmen dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Jika peserta didik sudah menguasai konsep tentang teks berita, saya dapat memberikan materi yang lebih menantang. Sebaliknya, jika peserta didik masih kesulitan, maka saya akan memberikan tambahan materi kepada mereka. Pembelajaran saya mulai dengan doa, lalu mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajar masing-masing berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal.
Di sini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik saya kelompokkan berdasarkan minatnya. Peserta didik yang mempunyai minat pada bidang kuliner, maka teks berita saya berikan tentang kuliner khas daerah Aceh yaitu timpan. Di sini sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Materi pembelajaran tentang teks berita saya berikan kepada peserta didik melalui video pembelajaran yang saya buat. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai teks berita. Pernahkah kalian mendengar, menonton, atau membaca suatu informasi berkaitan dengan suatu peristiwa? Jika iya, itulah yang disebut dengan berita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan berita? Lalu pada hari selanjutnya, peserta sudah menerima penugasan yang berbeda dan melakukan presentasi kelompok. Ketika asesmen formatif sudah terlaksana di kelas, maka saya melakukan asesmen sumatif kepada peserta didik. Peserta didik melaporkan sebuah peristiwa atau membacakan sebuah berita dengan metode talking stick di depan kelas secara individu. Asesmen yang berkelanjutan dapat membantu saya untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan. Pada kesempatan selanjutnya, saya melakukan asesmen berkelanjutan dengan memberikan tugas proyek kepada peserta didik. Peserta didik di sini harus membuat sebuah video melaporkan berita atau peristiwa yang sedang terjadi. Pemirsa, seorang pria yang berinisial AG 53 tahun tewas terjepit di barang di sebuah ruko yang ada di Kompleks Taman Surya Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pemirsa, pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Kampung Badari ditangkap. Ketika jam pelajaran selesai, saya juga meluangkan waktu untuk mengajari peserta didik teknologi internet, mendampingi latihan menari, melatih drama, mengajar lagu nasional dan daerah, dan mengajarkan reading text dalam bahasa Inggris. Semua ini saya lakukan semata-mata agar peserta didik lebih bisa meningkatkan kompetensi diri mereka. Saya juga melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Proses ini penting karena setiap guru memiliki keahlian dan pendekatan unik yang dapat memberikan manfaat bagi rekan guru lainnya. Belajar dengan Ibu Sandra sangat menyenangkan dan seru karena banyak sekali permainan dalam proses saya saat belajar dengan beliau, dan belajar dengan beliau lebih paham dengan teks berita. Menurut saya, Bu Sandra sudah sangat baik dalam mengajar kami. Dalam keadaan kami yang terbatas di daerah terpencil, beliau tetap berusaha untuk menggunakan teknologi Sering menggunakan infocus dan beliau dalam mengajar banyak sekali menggunakan media pembelajaran yang seru dan mengasihkan. Guru-guru di pedalaman adalah lambang ketekunan dan semangat juang. Mereka menunjukkan bahwa mengabdi di daerah terpencil bukanlah tanda kekalahan, melainkan sebuah panggilan untuk menciptakan perubahan. Maka dari itu, marilah kita mendedikasikan diri untuk negeri. Selamat Hari Guru Nasional. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.